Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu pagi ini semua dalam keadaan sehat walafiat, diberkati oleh Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah andalkan Tuhan, hidup diberkati. Selalu ada konsekuensi saat kita mengambil keputusan atau tindakan yang salah. Karena itu marilah kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam seluruh atau dalam setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Galatia 6 ayat 7 dan 8 berkata, jangan sesat. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya itu. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dalam setiap langkah kehidupan dan keputusan-keputusan kita ada hukum, saudaraku, yang disebut tabur tuai. Kalau seseorang menabur dalam daging atau dalam dosa di dalam kehidupannya, saudaraku, dan setiap keputusan-keputusannya dikuasai oleh hawa nafsu dosa, ia akan menuai hal-hal buruk, atau firman Tuhan berkata menuai kebinasaan. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, saudaraku, roh di sini huruf besar berarti roh Allah atau pimpinan Allah, saudaraku. Yaitu kita mengandalkan Allah saat kita menabur, saat kita melakukan segala sesuatu, maka kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu, atau hidup kita, saudaraku, diberkati oleh Allah. Nah, pada saat ini saya ingin membagikan 3 kebenaran bahwa kita harus mengandalkan Tuhan supaya kehidupan kita diberkati. Yang pertama, saudaraku, janganlah kita mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan diri sendiri yang terbatas ini, saudaraku. Yeremia 17 ayat 5 dan 6 ayat yang terkenal ini berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi saudaraku, firman Tuhan sedang mengajar kita, saat kita mengandalkan manusia siapa saja dan mengandalkan diri sendiri, saudara, sebenarnya ini kesombongan, saudaraku, serta menjauh dari Tuhan Yesus, hidup kita tidak akan berbahagia dan tidak akan mengalami berkat Tuhan. Jadi firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan Yesus. Karena itu hati-hati, saudaraku, ya, kita mau mendekat kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan Yesus. Kebenaran yang kedua, saudaraku, dalam langkah hidup kita harus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan hanya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya pada Tuhan Yesus, saudaraku, hidupnya akan diberkati. Berkat luar biasa dari Tuhan bila kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang empunya kali langit dan bumi, seluruh alam semesta ini, saudaraku. Kita mengandalkan Tuhan dan hidup kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tetap segar, saudaraku. Hidup tidak dikuasai oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, kegelisahan.
dan kita tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya saudaraku, hidup kita menjadi produktif, diberkati, dan pastinya juga ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan dan dapat memberkati sesama dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pelayanan, dalam gereja. Haleluya. Saudaraku, andalkan Tuhan dalam seluruh hidup kita, maka hidup kita diberkati. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, langkah hidup kita harus apa? Jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Jangan lupakan Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 15 ayat yang terkenal ini berkata, "Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Jadi saudaraku, langkah yang ketiga saat kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini adalah jangan melupakan Tuhan Yesus dalam setiap perencanaan kehidupan kita, saudaraku. Usaha kita, pekerjaan kita, planning kita, studi kita. Jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan dan keputusan-keputusan kita. Kenapa saudaraku? Karena Tuhanlah yang bisa menolong kita, memberkati kita. Jadi kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus, melibatkan Tuhan Yesus dalam perencanaan kita untuk hari esok, masa depan kita. Yakobus berkata, hidup kita itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi andalkan Tuhan sepenuhnya dalam setiap perencanaan kita, keputusan kita, tindakan-tindakan kita apapun juga, ya, bahkan untuk teman hidup juga, ya, untuk keluarga kita. Bawalah dalam doa, biarlah Tuhan menuntun langkah hidup kita melalui kebenaran firman-Nya, supaya kita jangan gagal, jangan tersesat, menyesal dan menderita di kemudian hari. Saudaraku, andalkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Jadi inilah 3 kebenaran saudaraku, bahwa kita harus mengandalkan Tuhan supaya hidup kita diberkati. Yang pertama saudaraku, jangan kita mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Langkah yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan hanya pada Tuhan. Dan langkah ketiga, jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita, planning kita, cita-cita kita. Amin ya. Yeremia 17 ayat 7 saya bacakan lagi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hanya akan mengandalkan Tuhan. Dalam perencanaan kami mau melibatkan Tuhan dalam doa. Memohon hikmat bijaksana daripada Tuhan supaya kami jangan rugi, jangan tersesat. Sehingga masa depan kami dibimbing, diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang juga diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.